AI Agent kali ini dapat membantu kita dalam melakukan analisis dari rupiah exchange rate teman-teman. Karena kalau semisal rupiah kita itu sedang melemah ya, let's say ke 17.000 atau 18.000, kita sebagai investor lokal maupun investor asing yang ingin berinvestasi ke capital market IDX itu mikir dua kali ya, karena memang nilai tukar itu sangat mahal. $1 itu mungkin 18.000, mungkin 17.000 itu mahal dibanding ketika rupiah exchange rate-nya atau ekonomi kita tuh menguat. Jadi rupiah itu bisa ditarik ke 10.000. Nah itu kan lebih murah ya. Jadi asing ataupun kita sebagai lokal itu lebih pede untuk berinvestasi di dalam negeri. Jadi simpelnya workflow kali itu mengambil data-data dari Yahoo Finance ya. Ini adalah API yang disediakan oleh Yahoo, sudah pasti terpercaya dan juga gratis. Kemudian di sini kita olah melalui AI agent yang ditenagai oleh Google Gemini AI. Nah untuk hasilnya kita akan melihat seperti ini. Di sini kita melihat rupiah itu di angka 16.700 seperti ini ya. Kalau saya ambil di tanggal 29 Desember 2025. Kemudian di sini volatility-nya sekitar 1 bulan dan berada di 0,14. Jadi ya nggak begitu terlalu volatil lah ya. Kemudian untuk sentimennya di sini lebih ke arah stabil. Lalu di sini ada pembahasan mengenai dynamics-nya. Lalu di sini yang saya suka, kita diberikan sektor mana nih yang diuntungkan ketika rupiah itu menguat atau juga rupiah itu menurun gitu ya. Contohnya di sini benefitnya ada dari Adro. Karena apa? Di sini komoditas-komoditas yang ekspor teman-teman. Kemudian ada juga PTBA dan juga AALI. Kalau semisal negatif impact sektornya, di sini lebih ke arah yang imported raw materials, komponen atau service. Jadi ya komponen-komponen yang impor ya teman-teman. Contohnya di sini ada ACES, kemudian ada MAPI juga, dan terakhir di sini ada TPIA. Nah, selain kita direkomendasikan benefit dan juga negatif impact dari sektor-sektor ketika rupiah itu bergerak, di sini kita juga diberikan strategic action teman-teman. Dan gak lupa ya, pastinya di sini diberikan juga untuk kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di sini bareng saya Fahrul. Di video kali ini kita akan membedah dan juga membuat ya bagaimana AI agent kita itu dapat menganalisis rupiah exchange rate yang mampu berdampak pada capital market Indonesia. Secara mungkin teman-teman ini sudah banyak yang tahu ya bahwa capital market kita itu digerakkan oleh asing seperti broker-broker UBS atau kita kenal juga dengan AK. Kemudian ada juga JP Morgan, BK kayak gitu dan lain-lain. Ya broker institut domestik seperti CC mungkin, lalu ada juga Trimegah LG itu juga bisa, tapi ya pergerakannya lebih rata-rata yang masif itu digerakkan oleh broker-broker asing. Makanya kita perlu mengetahui pergerakan dari rupiah terlebih dahulu nih supaya kita bisa tahu money flow ke depan itu akan di sektor mana dan juga gambaran emitennya itu ke mana aja. Silakan teman-teman buka terlebih dahulu emitennya lalu buat workflow baru seperti yang sudah saya tampilkan video kali ini. Nah, untuk runningnya sendiri di sini saya menggunakan Docker dan juga ngrok ya. Jika teman-teman ingin menyamakan running menggunakan Docker dan juga ngrok, silahkan tonton video saya yang ini karena di sana juga saya sudah siapkan selain menggunakan Docker dan juga ngrok, saya juga berikan tutorial Docker dan juga Cloudflare. Jadi teman-teman bebas nih mau milih yang mana di antara dua itu. Keduanya sama-sama gratis kok. Jika sudah berhasil running seperti ini, by the way kalau misal teman-teman mau tinggal tidur juga nggak apa-apa ya, dengan syarat Docker dan juga ngroknya itu nggak boleh mati. Kalau semisal teman-teman mau tinggal tidur terus nggak perlu repot running sana sini ya hosting aja di layanan yang menyediakan Anyten seperti mungkin Hostinger. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa kembali ke Anyten-nya. Kita akan buat node pertama yaitu schedule trigger. Nah di sini saya sengaja ya pakai schedule trigger supaya ya ketika saya tidur gitu ya saya juga nggak perlu running manual gitu. Nanti ketika jam berapa otomatis dikirim. Nah di sini saya akan settingnya itu ke jam 8 pagi gitu ya. Sebelum market buka saya mau dapat berita dulu mengenai pergerakan rupiah, jadi saya bisa merencanakan ya trading plan saya seperti apa. Teman-teman bisa custom sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini kita bisa back to canvas saja. Kemudian kita akan tambahkan node selanjutnya yaitu HTTP request. Jadi node inilah yang akan mengambil data-data dari Yahoo Finance teman-teman. Kemudian di sini metodenya kita biarkan get. Untuk URL-nya sendiri di sini sudah saya siapkan di Google Dokumen. Teman-teman nanti bisa akses saja ya. Linknya akan saya berikan di deskripsi video ini. Di sini bagian HTTP request URL
URL-nya kita copy aja untuk URL-nya sebelah sini, kemudian kita bisa kembali ke anything dan paste aja di sebelah sini. Lalu kita perlu menambahkan send headers teman-teman. Di sini kita aktifkan. Lalu untuk name dan juga value-nya sudah saya siapkan. Kita bisa copy aja di bagian name sebelah sini. Kemudian value-nya juga kita perlu copy ya teman-teman. Nah, gunanya apa? Kita memberikan header seperti ini agar kita tuh nggak diblokir, karena memang anything ini jatuhnya seperti bot teman-teman. Jadi khawatirnya kita diblokir. Jadi kita berikan juga nih user agent di bagian headersnya. Oke, jika sudah kita copy, kita bisa kembali ke anything dan kita langsung paste aja ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung testing teman-teman. Kita bisa klik langsung saja di bagian execute step. Oh ya, by the way, kalau misalnya ada suara ayam, mohon maaf ya, saya recordnya jam setengah, mau jam 8 lah. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan data-datanya. Data-data inilah yang akan kita proses. Namun sebelum kita berikan ke AI agent, kita perlu mengambil esensial datanya dulu teman-teman. Di sini kita perlu tambahkan node yang bernama kode. Untuk konfigurasinya, modenya kita biarkan default, language-nya kita pilih yang JavaScript. Kemudian untuk kode JavaScript-nya sendiri di sini sudah saya siapkan. Kita bisa langsung copy paste aja teman-teman dari atas ini sampai selesai. Jika sudah kita copy, kita bisa kembali lagi ke anything dan langsung paste aja. Nah, hasilnya tuh seperti apa? Kita bisa langsung execute step supaya kita bisa melihat hasilnya seperti ini teman-teman. Pairnya di sini USD to IDR, kemudian price-nya saat ini di sekitar 16,7 ribu. Volatility selama 1 bulannya itu sekitar 0,14%. Lalu di sini risk levelnya itu masih stabil ya. Kemudian di sini untuk negatif sektornya ada consumer goods seperti mungkin Unilever, kemudian Mayora, kemudian ada aviation sama pharmaceutical. Lalu untuk positifnya di sini ada sektor energi ya, kayak tadi agro, kemudian teknologi dan juga mining. Nah, kalau semisal ada emiten-emiten andalan kalian yang nggak masuk di rekomendasi AI agent nantinya, ya silakan due diligence lagi teman-teman menggunakan analisis masing-masing, karena ya AI agent ini sifatnya hanya decision support. Untuk decision makingnya itu ya balik lagi ke kalian sendiri. Oke, jika kita sudah mendapatkan data-datanya seperti ini, negatif sektor dan juga positif sektor, jika rupiah itu bergerak, kita bisa kembali ke canvas dan kita akan tambahkan node yang sangat ajaib ya, yaitu AI agent. Di sini kita tambahkan saja. Kemudian untuk user message-nya kita pilih yang define below supaya kita bisa deskripsikan sendiri. Untuk user message-nya sendiri di sini sudah saya siapkan. Kita bisa kembali ke Google Document, kita bisa langsung copy aja teman-teman sebelah sini. Jika sudah kita copy, kita bisa kembali ke anything dan langsung paste aja seperti ini. Kemudian kita perlu menambahkan satu properti baru. Jadi di sini kita bisa add option dan pilih yang bagian system message. Nah, di sini saya biasanya ubah ke bagian expression teman-teman supaya lebih lega. Kemudian di sini saya expand. Jadi di sini kita bisa langsung copy paste aja. Kita kembali ke Google Document. Kemudian kita bisa langsung copy aja teman-teman semua bagian system message seperti ini. Jika sudah kita copy, kita bisa kembali ke anything dan langsung paste aja seperti ini teman-teman. Jadi simpelnya system message itu mengatur karakteristiknya, sementara user message itu untuk dinamis ya, memberikan data-data yang dinamis. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa back to canvas. Sekarang kita bisa tambahkan chat modelnya. Nah, di sini saya akan gunakan model dari Google Gemini karena simple dan juga kuat ya, teman-teman. Di sini kita akan tambahkan credential to connect with-nya. Jadi kita bisa klik di sini create new credential. Nah, di sini API key-nya kita hapus saja, yaitu API key dummy. Kemudian di sini kita diminta untuk memberikan API key. Teman-teman bisa kunjungi saja website dari aistudio.google.com/API keys. Nanti akan saya berikan juga linknya di deskripsi video ini. Silakan teman-teman login terlebih dahulu di Google AI Studio-nya. Jika sudah login, kita bisa klik pada bagian create API key dan kita berikan nama ya untuk API key kita. Saya akan berikan nama rupiah exchange rate. Jika sudah, kita bisa pilih Google Cloud Project-nya. Saya akan pilih di sini my first project. Kalau misal kalian belum punya project sama sekali, tinggal klik aja di bagian create project, lalu ikuti saja instruksi dari Google Cloud-nya. Dan nggak perlu khawatir ya teman-teman, API dari Google Gemini itu gratis ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya nggak ada setup billing sama sekali. Kita bisa klik saja di bagian my first project ataupun project yang tersedia. Kemudian di sini kita bisa klik di bagian create key. Kita tunggu sampai proses dari generate API key-nya itu selesai ya. Oke, di sini udah selesai. Teman-teman bisa lihat di sini free tier ya. Jadi ya emang full gratis. Kita bisa copy aja karena saya buatnya di tanggal 29 Desember. Di sini kita copy API key. Jika sudah berhasil kita copy, kita bisa kembali ke anything dan langsung paste aja seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik tombol save
aja teman-teman. Oke, jika sudah sukses semua kita bisa back ya. Kemudian untuk modelnya di sini kita biarkan model slash Gemini 2.5 yang flash. Kita bisa back to canvas. Di sini saya rapikan sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa execute workflow supaya di-execute semua ya dari awal sampai akhir. Kita bisa tunggu sampai AI agent kita berhasil menganalisis pergerakan rupiah saat ini. Oke, di sini sudah berhasil teman-teman ya. Workflow executed successfully. Kalau kita lihat di bagian respon AI agentnya, di sini sudah berhasil melakukan analisis. Analisis ini yang akan kita kirim ke Telegram. Jadi di sini kita akan tambahkan note terakhir yaitu Telegram. Kita pilih Telegram. Lalu di sini kita bisa scroll down dan pilih yang send a text message. Untuk kredensial to connect with-nya, di sini saya akan buat baru ya, create new kredensial. Kita diminta untuk memberikan akses token. Jadi silakan teman-teman buka dulu untuk Telegramnya, baik itu Telegram web, desktop maupun mobile. Kemudian silakan teman-teman kunjungi bot yang bernama bot father ya, seperti ini. Jika sudah, kita bisa garis miring lalu new bot saja. Kita akan buat bot baru teman-teman. Kemudian kita diminta untuk memberikan nama untuk bot baru kita. Saya akan berikan nama simple aja ya, rupiah exchange rate. Oh, ini kurang C ya teman-teman. Nah, seperti ini kita kirimkan saja. Lalu kita diminta untuk memberikan username. Saya gunakan yang sama aja ya teman-teman, rupiah exchange rate, lalu diakhiri dengan underscore bot. Oke, kita tunggu. Nah, kita sekarang sudah diberikan akses tokennya. Kita bisa klik aja di bagian akses token karena akan otomatis di copy ke clipboard. Lalu kita bisa kunjungi bot yang baru saja kita buat. Nah, di sini kita klik start ya, supaya AI agent kita tuh sudah mengenali bot kita. Kemudian kita bisa kembali ke N10 dan paste aja teman-teman akses token yang baru kita dapat tadi. Lalu kita save. Oke, di sini udah berhasil. Kita tunggu sampai testingnya selesai. Dan oke, di sini sudah berhasil ya. Kita bisa back saja. Lalu di sini kita diminta untuk memberikan chat ID dan juga teks. Nah, untuk chat ID-nya sendiri, silakan teman-teman kunjungi bot yang bernama user info bot seperti ini. Lalu kita bisa klik saja di sini untuk start, nanti akan otomatis diberikan chat ID-nya. Di sini kita copy aja ya teman-teman untuk chat ID-nya. Lalu kita bisa langsung paste aja di bagian chat ID sebelah sini. Kemudian untuk teksnya sendiri, yaitu pesan yang akan dikirim ke Telegram, kita bisa drag and drop saja output dari AI agent ke sebelah sini. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa klik saja untuk execute step supaya pesannya itu dikirim ke Telegram. Oh, kenapa nih? Oh, rupanya message is too long teman-teman. Kebanyakan kalau dari Gemini ini ya. Di bagian AI agentnya kita perlu mengubah ataupun menambahkan sedikit ya pada bagian sistem message. Jadi di sini kita bisa expand. Kita akan perintahkan supaya jangan terlalu panjang teman-teman. Jadi di sini saya perintahkan untuk please keep your response brief as I want to send it to Telegram, but still detailed and substantial. Jadi kita suruh tuh nggak usah panjang-panjang lah, tapi tetap detail dan juga berbobot. Oke, jika sudah kita tambahkan seperti ini, kita bisa back to canvas. Kemudian di sini kita bisa execute workflow lagi ya teman-teman. Oh ya, kalau semisal bang, apakah harus klik execute workflow terus? Itu ribet bang. Sebenarnya enggak teman-teman. Ketika kita sudah beranjak gitu ya dari stage development, lalu semisal kita pengen tinggal tidur, kita tinggal klik saja di bagian active workflow teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil teman-teman. Kalau semisal kita lihat di Telegramnya, kita udah dapat pesannya. Nah, seperti ini ya. Oke, gimana teman-teman mengenai pembahasan rupiah exchange rate kali ini? Jika teman-teman memiliki tanggapan, saran ataupun sesuatu hal yang ingin didiskusikan, feel free banget kalau teman-teman tuh berkomentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.